Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, pagi. Semoga anak-anak ibu tetap bersemangat belajar walaupun kalian harus belajar dari rumah saja. Dan ibu selalu mendoakan agar anak-anak ibu selalu sehat. Kalaupun ada yang lagi sakit, mari kita bersama-sama mendoakan agar anak-anak ibu cepat sembuh dan bisa kembali belajar. Hari ini kembali lagi belajar dengan Ibu Fathul pada pembelajaran tematik kelas 6 di TV kesayangan kita semua, TV Tabalong, dalam acara Sekolah Yuk. Waktunya kita belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu selalu ingin mengingatkan kalian semua agar di masa pandemi ini jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir, menggunakan masker jika berpergian, dan selalu jaga jarak saat di kerumunan. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran agar semua yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran kelima. Adapun muatan pelajaran yang akan kita pelajari yaitu IPS dengan KD 3.4 dan 4.4, muatan pelajaran SBDP KD 3.3 dan 4.3. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan Indonesia dengan benar. Siswa mampu menulis makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan Indonesia dengan benar. Siswa mampu mengidentifikasi gerak dan pola lantai pada tari indang dengan benar. Siswa mampu mempraktikkan gerakan dan pola lantai tari indang dengan benar. Baiklah anak-anak ibu yang hebat, apakah kalian sudah mempersiapkan buku dan pena kalian? Jika sudah, simak baik-baik pembelajaran ibu hari ini. Jangan lupa catat hal-hal yang kalian anggap penting di buku catatan kalian. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan Indonesia sangat buruk. Yang pertama disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi dari mata uang Jepang yang mengakibatkan harga barang menjadi mahal. Inflasi yang terjadi sangat merugikan penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani. Hal tersebut disebabkan saat penjajahan Jepang,
banyak petani yang menyimpan mata uang Jepang. Pemerintah yang baru saja berjalan pada saat itu belum mampu mengatasi dan menghentikan peredaran mata uang Jepang. Permasalahan yang kedua adalah blokade ekonomi dari Belanda atau Nika. Beberapa alasan Belanda memblokade Indonesia yaitu mencegah masuknya peralatan militer ke Indonesia, mencegah agar hasil perkebunan Belanda tidak keluar dari Indonesia, dan melindungi bangsa Indonesia dari tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain. Ada beberapa usaha bangsa Indonesia untuk memperbaiki keadaan ekonomi nasional pada saat itu. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah antara lain. Yang pertama adalah membuat kebijakan Oang Republik Indonesia atau ORI. Yang kedua, membentuk konferensi ekonomi pertama dan kedua. Yang ketiga, melakukan pinjaman nasional. Yang keempat, membentuk Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Dan yang kelima, membentuk rencana Kasimo. Untuk mengetahui pendalaman materi terhadap 5 usaha pemerintah Indonesia tersebut, mari kita simak video berikut ini. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Nah, anak-anak, pada masa awal kemerdekaan, ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Untuk mengatasi masalah perekonomian tersebut, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama, Kebijakan Oang Republik Indonesia atau ORI. Oang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nika dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Nah, anak-anak, pada tanggal 25 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rupiah Jepang. Kebijakan kedua yaitu mengadakan konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran yaitu Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi ini bertujuan memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak. Pada tanggal 6 Mei 1946 diadakan konferensi ekonomi kedua yang membahas permasalahan program ekonomi pemerintah, kekayaan negara, ketenagakerjaan, kegiatan dengan pengendalian harga barang. Nah, anak-anak Ibu, setelah kalian melihat video tersebut, Ibu akan lanjutkan materi setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita sebelumnya. Terakhir kalian sudah melihat video tentang usaha yang dilakukan pemerintah terhadap keadaan ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan. Nah, dari video tersebut 5
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu kebijakan Uang Republik Indonesia. Yang kedua, mengadakan konferensi ekonomi 1 dan 2. Yang ketiga, melakukan pinjaman nasional. Yang keempat, membentuk Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Dan yang kelima, membuat rencana Kasimo. Nah, selain 5 usaha tersebut, ada satu lagi upaya dari pemerintah Indonesia, yakni membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Nah, Persatuan Tenaga Ekonomi merupakan organisasi yang dipimpin oleh BR Motik. Persatuan Tenaga Ekonomi adalah wadah para pengusaha swasta yang telah berdiri sejak zaman Jepang. Dengan pembentukan PTE diharapkan dapat mengurangi rasa individualisme di antara pedagang dan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkukuh kekuatan dan ketahanan ekonomi bangsa. Usaha PTE didukung pemerintah Indonesia dengan melibatkan dukungan dari pemerintah daerah. Namun, dalam perkembangannya, PTE tidak dapat berjalan dengan baik dan hanya mampu mendirikan bank di Yogyakarta dengan modal awal 5 juta rupiah. Kegiatan ini makin mengalami kemunduran akibat agresi militer Belanda. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tarian daerah yang ada di Nusantara, salah satunya tarian berkelompok yang membutuhkan persatuan, kekompakan. Ada yang masih ingat apa tari itu, anak-anak? Iya, benar. Tari tersebut adalah tari indang dari Minangkabau, Sumatera Barat. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali gerakan-gerakan tari indang dari gerakan pertama hingga gerakan ke-11 dan mengingat kembali pola lantai tari indang. Pada akhir kegiatan nanti, kita akan bersama-sama mempraktekkan tari indang. Nah, apa sih yang harus kita pelajari atau kita persiapkan dalam mempraktekkan tari indang? Yang pertama, kita harus mengetahui beberapa gerakan pola lantai tari indang yang dilakukan secara berkelompok. Nah, kita akan mereview kembali pengetahuan kalian tentang gerakan-gerakan dan pola lantai tari indang. Yang kedua, kita akan mengetahui pola tari indang, yaitu secara horizontal atau lurus ke samping. Dan yang ketiga, ketika akan mempraktekkan tari indang, anak-anak ibu harus sering berlatih secara rutin di rumah kalian. Bisa dibantu oleh ayah, bunda, atau kakak kalian ya. Baiklah anak-anak, untuk mengingat kembali gerakan tari indang, kita lihat tayangan berikut ini tentang gerakan-gerakan tari indang. Mari kita lihat video bersama-sama. Tari indang memiliki beberapa gerakan dasar. Perhatikan gerakan tari indang berikut. Gerakan pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan sembari menjetikkan jari sebanyak 3 kali, kemudian dilakukan bergantian selama 3 kali. Gerakan kedua,
tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai, sedangkan tangan kiri ke belakang memukul lantai. Dilakukan bergantian 3 kali. Lalu, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah depan, membentuk sudut siku-siku, tangan kiri menumpu tangan kanan. Gerakan ketiga, tangan kiri di depan, kemudian memukul lantai, sedangkan tangan kanan ke belakang memukul lantai. Dilakukan bergantian 3 kali. Lalu, tangan kiri dan tangan kanan tarik ke arah badan, membentuk sudut siku-siku, tangan kanan menumpu tangan kiri. Gerakan keempat, mengulangi gerakan kedua. Gerakan kelima, mengulangi gerakan ketiga. Gerakan keenam, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Gerakan ketujuh, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Gerakan ke-8 mengulangi gerakan ke-6. Gerakan ke-9 mengulangi gerakan ke-7. Gerakan ke-10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Gerakan ke-11, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Baiklah anak-anak, Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang tari indang setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan tentang praktek tari indang pada hari ini. Kalian tadi sudah mengingat kembali gerakan-gerakan tari indang. Nah, mari kita bersama-sama mempraktekkan tari indang. Apakah anak-anak ibu sudah siap? Baiklah, kita akan mulai menari sesuai dengan tari indang yang sudah kita pelajari. Mari kita menari bersama-sama. Bukannya kijang, pandang tajammu di muara. Kami menyanyi tari indah, mau be hati urang nanti Maaf, boy kami
Baiklah anak-anak, mari kita bersama-sama menyimpulkan apa saja yang kita sudah pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita mengetahui keadaan perekonomian di awal kemerdekaan Indonesia sangat buruk. Nah, yang kedua, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi nasional dengan membentuk Uang Republik Indonesia atau ORI, Komprehensi Ekonomi, membentuk Pinjaman Nasional, membentuk Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board, dan bentuk rencana Kapsimo, serta yang terakhir pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Dan tadi terakhir kita sudah melakukan praktek gerakan tari indang. Dan kita sudah mengetahui gerakan-gerakan dan pola lantai pada tari indang, yaitu pola lantai horizontal. Nah, anak-anak ibu yang hebat, untuk mengukur kemampuan kalian mengenai materi yang ibu sampaikan pada hari ini, ibu akan memberikan kalian latihan soal, yaitu tuliskan kesimpulan dari upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Nah, ada beberapa upaya yang tadi kita pelajari yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Baiklah anak-anak ibu, dengan soal latihan tadi, ibu berharap kalian dapat memahami apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan ibu berharap juga semoga apa yang kita pelajari dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada salah kata dari ibu meminta maaf. Semoga anak-anak ibu selalu bersemangat meskipun belajar dari rumah. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari tadi membawa manfaat dan keberkahan bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah menyaksikan acara pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat!